Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enggal Novembriani dengan NIM 122111366 Program Studi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan kembali mengenai penggunaan dan penerapan metode transportasi melalui aplikasi POMKM sebagai lanjutan dari pembahasan kasus yang kedua umum. Langsung saja pada kasusnya, yaitu sebuah perusahaan negara berkepentingan mengangkut pupuk dari 3 pabrik ke 3 pasar. Kapasitas penawaran ketiga pabrik, permintaan pada ketiga pasar dan biaya transportasi per unit adalah sebagai berikut. Disajikan data sebagai berikut. Di sini terdapat 3 pabrik, yaitu pabrik 1, 2, dan 3, dan yang akan dikirim ke 3 pasar, yaitu pasar 1, pasar 2, dan 3, di mana pabrik ini jika mengirim ke pasar 1, pabrik 1 mengirim ke pasar 1 akan mengeluarkan biaya transportasi sebesar 8, ke pasar 2 sebesar 5, ke pasar 3 sebesar 6, dengan biaya penawaran sebesar 120. Kemudian pabrik 2 ketika akan mengirim barang ke pasar 1 akan dikenakan biaya sebesar 15, ke pasar 2 sebesar 10, ke pasar ketiga sebesar 12 dengan biaya penawaran sebesar 80. Kemudian pabrik 3 akan mengirim ke pasar 1 sebesar 3, pasar 2 9, pasar 3 10 dengan biaya penawaran 80. Kemudian permintaan di pasar 1 sebesar 150, di pasar 2 sebesar 70, dan di pasar 3 sebesar 60 dengan biaya penawaran sebesar 280. Kemudian di sini saya sudah terlebih dahulu membuka aplikasi POMKM. Langkah selanjutnya sebagai langkah penyelesaian dengan POM, yaitu langkah pertama, dari menu utama POM kita tetap kita klik modul, kemudian kita pilih transportation, selanjutnya klik menu file dan kita pilih new, maka akan muncul tampilan seperti ini, kemudian lengkapi sesuai dengan data yang akan dianalisis. Pertama, titel merupakan nama perusahaan atau judul permasalahan, di mana tadi nama perusahaannya adalah perusahaan negara. Kemudian number of short-nya sendiri merupakan jumlah pabrik yang memproduksi. Pada kasus ini ada 3, yaitu pabrik 1, pabrik 2, dan pabrik 3. Lanjut ke number of destination, yaitu number of destination sendiri adalah jumlah tempat tujuan, yaitu tujuannya pasar 1, 2, dan 3. Kemudian untuk row name option, nama batasan yang diinginkan kita tetap sama juga, memilih source 1, source 2, and source 3. Untuk objektif sendiri menggambarkan tujuan pengalokasian sumber daya pada kasus ini adalah minimisasi. Jika sudah lengkap, maka selanjutnya kita akan klik OK. Selanjutnya akan muncul tampilan mengganti source ini dengan nama pabrik tadi, yaitu pabrik 1, kemudian pabrik 2, dan pabrik 3. Kemudian untuk destination sendiri kita juga ganti, yaitu tujuannya pasar 1, kemudian pasar 2, dan pasar 3. Setelah itu kita akan memasukkan angka sesuai dengan data yang telah disajikan dalam soal tadi. Jika sudah diisi, kemudian kita teliti kembali. Jika sudah terisi semua, maka langkah selanjutnya adalah klik starting method, yang dimana metode yang kita gunakan ini sama seperti di video sebelumnya, yaitu Vogel's approximation method.
Setelah itu, langkah terakhir yaitu melakukan analisis dengan mengeklik menu Solve, di mana output pada modul transportasi terdiri dari 6 jendela Windows sebagai berikut. Output yang pertama adalah Transportation Result, yang dimana menunjukkan solusi yang optimal untuk biaya transportasi. Diketahui solusi permasalahan sebagai berikut, yaitu pabrik 1 harus mengirim ke pasar 1 sebanyak 70 dan mengirim ke pasar 3 sebanyak 50. Kemudian pabrik kedua harus mengirim ke pasar 2 sebanyak 70 dan ke pasar 3 sebanyak 10. Terakhir, pabrik 3 harus mengirim ke pasar 1 sebanyak 80. Dengan pengalokasian tersebut, maka akan diperoleh biaya transportasi yang optimal atau biaya paling rendah sebesar 1.920. Lanjut, kedua ada marginal cost, di mana marginal cost merupakan tambahan biaya yang terjadi apabila kita mengalokasikan tidak sesuai dengan tabel solution. Jika pabrik 1 ketika dipaksa mengirim ke pasar 2, maka akan dikenakan biaya tambahan sebesar 1, kemudian pabrik 1. Jika dipaksa mengirim ke pasar 1, maka akan dikenakan biaya tambahan sebesar 1, kemudian pabrik ketiga, ketika dipaksa mengirim ke pasar kedua akan dikenakan biaya sebesar 10, dan jika dipaksa mengirim ke pasar 3 akan dikenakan biaya sebesar 9. Selanjutnya ada Finance Solution Table yang menunjukkan besarnya alokasi dari daerah asal ke daerah tujuan destination, di mana pada tampilannya besar alokasi ditunjukkan angka berwarna biru, dan sedangkan marginal cost ditunjukkan angka berwarna ungu. Lanjut ada iteration. Iteration sendiri merupakan tahap perhitungan seperti tahap perhitungan manual yang dilalui hingga diperoleh solusi yang optimal. Selanjutnya ada shipment with cost, menunjukkan besar alokasi dan biaya yang diperlukan untuk pengalokasian tersebut. Seperti pabrik 1, jika mengirim ke pasar 1, maka akan mengeluarkan biaya sebesar 560 dengan kapasitas maksimalnya sebesar 70. Sama juga dengan pasar 3, ketika mengirim ke pasar 3 maka akan mengeluarkan biaya sebesar 300 dengan kapasitas maksimalnya 70. Lanjut, yang terakhir ada shipping list, menunjukkan rincian pengalokasian biaya per unit dan biaya total tiap pengalokasiannya. Seperti pabrik 1 akan mengirim ke pasar 1, maka akan mengeluarkan biaya sebesar 70 dengan biaya per unitnya 8 dan biaya total pengiriman sebesar 560.